mulai efektifnya atau 08 lah ya. Mungkin bisa share juga nih motivasinya join di acara ini. Mungkin ada yang relate kah dengan topiknya gitu ya. Apakah terus ada harapannya kah? Kita kita di sini betul formatnya bukan webinar ya teman-teman. Ini murni acaranya SA Group. Salah satunya itu adalah eh, ini bahasanya apa ya? Ngobrol dengan mentor gitu ya. Jadi kita ngobrol, ini nggak ada materi. Jadi kita pure mencari ilmu dengan mentornya. Kita mencoba menjawab keresahan-keresahan kita. Kalau kemarin-kemarin kan bahkan ngobrol-ngobrolnya ini ya teknikal ya sama Mas Zain sama Mas Levi ya tentang penggunaan Cloud Code itu juga. Terus dulu juga sama Mas siapa yang dari Zero One Group? Aduh lupa lagi. Mas Doni. Astagfirullah. Mas Doni itu juga kita ngobrol-ngobrol juga seputar jenjang karir di ini di bidang konsultan. Karena kan banyak yang bilang startup mungkin udah bukan zamannya lagi. Mungkin kita bakal balik ke dunia tech zaman dulu yang berkecimpung di dunia konsultan gitu ya. Jadi yang sekarang ini kita coba ngobrol ringan-ringan aja. Sudah beliaunya kayaknya udah ada juga. Kita insya Allah efektif mulai ini ya Mas Anas ya jam 1.07 sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, Oke. teman-teman. Nah, teman-teman yang lain juga nih tadi ya terakhir kita mau nanya juga nih dari teman-teman yang lain. Pertanyaan pertama, apakah ada yang belum join grup SE Group? Apakah di sini orang lokal semua dari teman-teman ya? Selain Mas Anas tentunya. Aduh, oke. Belum Mas, Mas Syahedian. Oke. Terus sebenarnya bingung juga soalnya sebenarnya grupnya udah penuh kalau untuk komunitas generalnya. Paling untuk hari ini kita coba di apa ya grup-grup komunitas. Saya baru Mas, ini sesepuh nih, Mas Michael, sesepuh. Coba kita connect di sini aja ya. Add members, invite to community via link. Oke, ini ya teman-teman. Ini link komunitas kita di WA. Uh, mungkin sekalian mulai tipis-tipis, nah udah 14.05. Software engineer growth itu apa? Mungkin buat yang bertanya dan mungkin buat penjelasan sedikit juga buat Mas Anas. Karena kita baru setahun ya, atau udah setahun alhamdulillah. Itu sebuah komunitas yang dulunya itu sebenarnya saya buat kelas karena emang kenal dengan beberapa mentor di luar sana kayak Mas Panji, Mas Gugu gitu ya. Terus beliau-beliau ini apa? Karena sebelumnya saya pernah undang di salah satu edutech yang saya dulu kerja di edutech itu. Setelah keluar dari edutech itu saya masih lanjut untuk berhubungan dengan beliau-beliau dengan maksud ngadain kelas yang mungkin belum pernah atau jarang ada di Indonesia gitu ya. Yaitu tentang bukan teknikalnya aja di software engineer, tapi software engineering career overview gitu lah secara overall. Tujuannya satu aja, kita pingin uh, apa ya memperkecil gap antara software engineer di luar sana yang mungkin didapatkan oleh teman-teman yang pernah bekerja di unicorn, yaitu growth yang sangat tinggi. Karena memang ternyata di luar sana banyak yang udah kerja 10 tahun, 15 tahun, tapi kayak nggak ada istilahnya ya, kayak junior tapi 15 kali gitu. Nah, tapi alhamdulillah minatnya software engineer growth ini setelah jadi kelas malah banyak gitu kan yang minat kita. Ternyata kita berinisiatif untuk buat komunitas saja. Yang awalnya kelas aja gitu kan. Akhirnya sekarang kita berkomunitas. Jadi bukan bukan ada, saya bukan siapa-siapa, saya masih pembelajar. Justru point of view pembelajar ini berkumpul gitu ya. Nah, kita yang cari mentor-mentornya gitu Mas Anas ya, dan teman-teman yang lain. Jadilah Software Engineer Growth di tahun 2024 bulan Januari kalau nggak salah. Akhirnya kita mulai rutin ngadain kegiatan. Kegiatan rutinnya sekarang ada English Club, belajar CS fundamental sistem desain dan lead code like gitu ya. Terus sama yang terakhir bedah buku. Nah, inspirasinya sebenarnya ngelihat para mentor di luar sana tuh ternyata banyak yang mau berbagi. Nah, instead of kita menunggu mentor-mentor kita yang buat platform, gimana kalau kita ini yang butuh mentor-mentor itu kita berkumpul, kita cari, kita undang beliau-beliau. Nah, salah satunya mungkin langsung kita mulai pas banget di 13.07 ya teman-teman. Di saya jam 2 ya. Kita sudah kedatangan beliau, salah satu mentor yang menginspirasi SE Guru juga, karena saya stalking sampai saya buatin notif ya. Beliau Mas Anas. Assalamualaikum Mas Anas.
Waalaikumsalam, Mas Ikro. Oke, Apa salam kenal Mas kabar? ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kita belum kenal secara personal bahkan ya. Oh Untuk iya, chat aja ya sejauh ini ya. ya saya juga stalker sebenarnya ya, yang akhirnya memberanikan diri membuat esai good seperti saya bilang tadi karena ngelihat ada intensi dari para senior di luar sana untuk berbagi. Nah, kali ini kita alhamdulillah berkesempatan ngobrol langsung dengan beliau uh, yang apa namanya? Mungkin topiknya itu lumayan menarik. Menariknya bagaimana nanti kita akan bahas. Kita mulai secara resmi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Lumayan udah banyak yang datang. Uh, Hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu mentor yang ada di luar sana. Yang insya Allah semoga menjadi mentornya SI Guru juga in case kita nanti buka mentor connect gitu ya. Nah, beliau ini uh, kalau dari saya kenapa sangat ingin ngundang dari dulu gitu ya. Di antara pesimistik yang disebarkan di luar sana gitu ya. Ada satu akun yang sering saya pantengin gitu ya, yang tetap menyebarkan optimisme tapi tetap realistis gitu ya, terutama tentang perkodingan. Nah, sampai akhirnya mengeluarkan salah satu banyaklah program-program juga yang sekarang ada namanya itu panduan coding. Nah, di sisi ini kita coba gali bersama tentang semangat ngoding dari dua POV nih, teman-teman ya, POV pemula dan POV mediocre. Karena katanya kan sekarang software engineer katanya cuma buat para senior ya. Nah, kita para mediocre dan para junior kita coba ngobrol-ngobrol aja dengan beliau. Mungkin kita awali dengan say hi dan perkenalan. Halo Mas Ana, Assalamualaikum. Kita dari Software Engineering. Mungkin perkenalan tipis-tipis Mas. Monggo Oh, dari oke. sekarang ngapain. Terus ya mungkin itu aja. Sekarang lagi di mana, kerja di mana. Boleh Mas, monggo. Ya, waalaikumsalam. Thank you introduction-nya, Mas Ikro. Ya, saya lihat, saya juga notice sih Mas Ikro nih sering ini ya, banyak inisiatifnya gitu. Kayaknya bukan dulu tuh ada Mas Zain, terus Gogo, pernah undang Gogo juga ya, Mas Gogo ya. Betul, betul. Iya. Dan lain-lain. Mantap, mantap. Ini inisiatif yang eh, kalau saya pemula gitu ya saat ini dan ngelihat ada orang yang ini punya inisiatif kayak Mas Ciko tuh bakal bersyukur banget sih. Soalnya saya juga ya, of course anak-anak pemula gitu dan tahu kebingungannya gimana. Apalagi ini sekalian jadi jembatan nih. Ternyata bisa jadi jembatan buat ngejawab introduction. Soalnya saya sebenarnya backgroundnya itu kalau dari keluarga ya, itu dari background yang sederhana gitu ya. Enggak sama sekali enggak ada background IT, bahkan orang tua juga enggak kuliah gitu. Um, Waktu pertama punya komputer pun SMP kelas 2 gitu ya. Dan pernah juga merasa sangat gaptek gitu ya, karena merasa terbelakang banget gitu di IT ini. Um, Mungkin ya itu nanti kita kembali ke masa-masa dulu. Tapi sekarang uh, jadi saya kuliah Yakom sih, Yakom terus 2015 dari IPB mungkin ada, dan waktu itu 2015 akhir lulus, tapi kebetulan udah mulai jadi software engineer pas masih kuliah juga tingkat akhir. Jadi waktu itu kebetulan tech startup tuh kayaknya tech startup lokal tuh lagi gencar-gencarnya nyari talent ya. Hmm. Saking gencarnya, mereka tuh datengin univ-univ, beberapa univ pilihan mungkin ya, PTN atau orang swasta yang memang punya background ngeluarin tech talent gitu, itu datangin langsung, dan yang datangnya itu C levelnya, terus dan rekruternya gitu ke kampus, terus nanya, manggil beberapa orang, ngajak makan malam gitu ya. Eh, Ya saat itu sih pikirnya sebagai mahasiswa carry gitu ya, ada orang ngajak makan malam, bahkan cuma cuma di pinggir jalan pun asal gratis mau ya pasti. Nah waktu itu kebetulan ternyata itu dipanggil, yang ngundang itu salah satu
tech company yang nanti bakal jadi tech unicorn pertama. Dan waktu itu kelihatan banget sih, bukan cuma uh, buka lapak doang. Waktu itu juga sempat ada beberapa yang langsung approach itu teman saat itu ya, punya LinkedIn yang lomba IT, entah mungkin kayak masih atau konfes UI gitu, bahkan nggak harus menang, saya nggak menang, saya cuma final aja, final terus uh, jadi tahu gitu ya orang-orang yang memang berkecimpung di ini gitu, suka programming, suka ngoding, suka ngoprek gitu ya. Nah, kalau udah punya itu aja, LinkedIn-nya aktif, terus ada at least ada prestasi gitu ya, eh, kemungkinan bakal dinotis dan di, di approach itu saking saking apa ya, tech talent tuh mungkin ya, sampai mereka tuh approach langsung. Jadi kalau dibilang saya sebenarnya nggak pinter-pinter banget, beruntung juga gitu, beruntung ada di saat yang tepat juga waktu itu, dan kebetulan ada proof of work yang cukup untuk bisa ngasih tahu, oh, saya punya kapabilitas ini kok gitu, dan mereka bisa ini, dan itu udah cukup gitu ya. Nah, jadi 2015 mulai kerja, terus ya 4 tahun di situ, lalu pindah ke company lain, itu payment gateway company. Ya mungkin tahu, bisa kalau teman-teman lihat link saya Sendit, terus habis itu saya coba ke apa uh, public, apa ya, bisa dibilang bukan institusi government, tapi memang inisiatifnya dari kementerian ya, untuk di GovTech Edu, karena waktu itu saya lihat itu kesempatan yang bagus banget, belum pernah ada teknokrat yang mimpin sebuah kementerian, dan saya lihat sih waktu itu banyak banget ide-ide bagusnya sama kontribusi situ. Terus habis itu 2023 mulai ini ya, kerja remote di luar negeri gitu. Sebelum itu kerja remote pernah saya short term gitu ya, kayak lebih ke freelance gitu, buat part time di company di Paris, terus ya biasalah, freelance biasa gitu kalau ada waktu. Nah, tapi beneran full time itu 2023 ya, 2023 eh, perjalanan proses interviewnya saya pernah bikin thread cukup detail gitu ya, biar teman-teman nanti bisa silakan kulik prosesnya gimana dari awal, pertimbangannya milih ini gimana, persiapannya gimana. Soalnya itu juga pertama kalinya saya benar-benar niat hunting untuk opportunity di luar negeri gitu. Singkat kata, waktu itu dapat beberapa offer, gitu. Ada yang on-site, ada yang remote, dan akhirnya milih, awalnya tuh milih satu US company gitu. Cuma beberapa bulan ada personal consideration, akhirnya ke satu company di Australia. Itu kayak Notion, produk mereka kayak Notion gitu, cuma buat engineers, tapi engineers yang apa ya, kayak structural engineers gitu, yang bikin jembatan terus lain-lain gitu ya. Nah, terus saat ini saya kerja di sebuah B2B analytics startup based di US gitu, masih kerja remote. Soalnya mungkin ada pertimbangan keluarga juga ya, udah punya anak, kayaknya lebih enak kerja remote gitu, untuk saat ini. Um, dan ya, kesibukan lainnya konten. Nah, karena sejak kerja remote itu kayak fleksibilitas jauh lebih banyak ya, waktu luang, asal bisa manage waktunya gitu. Jadi konten, terus dari konten itu ada orang-orang yang nanya lebih spesifik tentang gimana mulai coding career, gimana yang pengen pertama kali apa ya, kerja di luar negeri gitu ya, interviewnya gimana dan lain. Karena banyak itu, akhirnya ya kadang-kadang saya bikin apa ya, Twitter Space, termasuk pernah bikin short course bootcamp juga.
terus apa lagi ya, e-book, terus ya panduan coding ini gitu ya. Jadi apa yang kebanyakan apa yang saya produce terkait education gitu ya, itu sebenarnya nggak sengaja lebih ke banyak nih yang nanya dan mirip-mirip, ya udah bikin aja sekalian biar nanti kalau ada yang nanya lagi tinggal 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 saya kasih gitu resource-nya. Jadi begitu perjalanan tech career, jadi sebenarnya nggak banyak ya. Jadi so far 10 tahun kali ya, ya hampir 10 tahun di tech industry ini. Lumayan Gitu Mas. sih. Lumayan. Iya. 10 tahun udah SD kelas 3 berarti. Kalau Nah, 10 tahun. iya betul. Oke, menarik Mas. Sebenarnya ini mungkin berkaitan dengan tadi kayaknya Mas Anas juga udah mulai mau cerita ya tentang apa namanya perjalanan turning point-nya. Karena yang pertama kali Hmm. nge-trigger saya kayak awalnya dulu Mas Anas memang menceritakan gitu kan bahwa perjalanan karirnya seperti ini, perjalanan karirnya seperti ini, tapi mostly teknikal atau cara belajar. Tapi saya ingat tweetnya Mas Anas yang ini, ada yang nanya financial advice yang terbaikmu apa gitu. Belajar coding kok nggak salah. Nah, itu benar-benar kayak uh, nge-trigger saya buat makin mau ngajak Mas Anas untuk berbagi gitu. Nah, mungkin kalau kita tarik ke belakang Mas, tadi kayaknya boleh diceritakan tuh. Bagaimana uh, perjalanan dari Mas Anas yang dulu sampai akhirnya yang sekarang itu kenapa bilang bahwa coding itu jadi turning point-nya atau life changer yang mungkin mulai dari situ karena itu yang paling menarik sih untuk memulai pembicaraannya. Ya, jadi ya kembali, jadi mungkin ini agak mundur ke belakang, tapi mungkin ada teman-teman yang relate dan hopefully bisa jadi motivasi juga, hopefully berguna. Jadi agak mundur ke belakang, jadi uh, kebetulan saya sekolah itu di SD yang ya biasa lah, di pinggir kota gitu ya, dan gak begitu terkenal. Tapi alhamdulillah saya senang baca gitu. Saya senang baca banget sejak SD itu. Waktu itu di kuliah tuh nggak, waktu di SD tuh bahkan nggak ada perpus. Jadi kita punya yang namanya gudang, terus ditumpukin buku-buku gitu ya. Terus saya ke situ biasanya buat baca dan lain-lain. Dan itu apa ya, banyak cerita-cerita di sana yang bikin saya termotivasi untuk punya um, self reliant atau apa ya, agency, self agency gitu. Pentingnya self agency kalau mau sesuatu gitu ya, harus ya udah lakuin sesuatu gitu, jangan kayak menyalahkan lingkungan dan keadaan dan berharap semuanya bisa ke solve hanya dengan menunggu pemerintah melakukan sesuatu yang benar dan kita bisa flow. Itu ya, itu bagian dari solusi gitu ya, systematic solution. Tapi yang paling penting, waktu itu saya, satu insight yang paling penting dari sering baca buku, terutama baca buku biografi ya, saya senang baca biografi, adalah yaitu uh, kalau teman-teman suka baca buku biografi juga pasti tahu gitu. Dan kenapa itu menarik, karena kita menyalami karakter yang kelihatan kayak perfect dan sangat cerdas tanpa ada kurangnya dan lain, itu kita bisa lihat gitu dari belakang prosesnya dan struggle-nya, dan ternyata mereka sama gitu, ups and down, bahkan banyak keputusan yang mereka lakukan sebenarnya nggak saat itu dilakukan gitu, nggak tahu juga itu benar atau enggak gitu, bisa jadi salah dan benar, kadang salah kadang benar, tapi berani aja, berani gitu ya, berani dan coba-coba dan punya ini selalu punya inisiatif gitu. Nah dari situ kebetulan akhirnya mungkin satu privilege pertama yang saya dapat adalah uh, secara akademik waktu itu cukup cukup lancar gitu ya. Cukup lancar, dan itu bikin saya masuk SMP favorit di Bogor. Cuma yang unik adalah waktu itu ini salah satu shock culture juga. Waktu itu adalah teman-teman sekelas saya pada punya komputer ya, semuanya punya komputer di rumah, punya
Jadi kalau ada tugas-tugas, terus biasanya kan itu ya bikin makalah, print dan lain-lain, bikin presentasi itu pakai komputer mereka masing-masing. Dan saya nggak punya itu, jadi harus ke warnet atau ngincer lab sekolah kalau belum tutup dan lain-lain. Dan termasuk waktu itu saya belum bisa pakai internet, belum tahu tuh, bahkan googling aja nggak tahu. Ini tahun 2005 gitu. Bayangin kayak seberapa merasa rendah dirinya gitu. Karena yang lain udah tahu, bahkan ngoprek apapun udah menguasai gitu ya. Sementara saya bener-bener gaptek gitu. Waktu semester pertama aja, semester pertama ini saking traumatisnya saya masih ingat sampai sekarang. Itu semester pertama eh, ulangan gitu ya. Itu semua pelajaran nggak ada yang remedial kecuali satu, komputer. Nah, terus habis remedi komputer dites lagi kan. Nah, dari satu angkatan itu yang masih di remedi juga komputer ada dua orang dan salah satunya saya. Jadi itu udah sih, maksudnya gimana ya, kerasaan waktu dari SD kerasa oke gitu secara akademik, tiba-tiba terbawah, dan apalagi kayak memang kayaknya valid gitu apa, itu bikin mikir kayaknya memang enggak, komputer tuh bukan sesuatu yang bakal jadi bagian dari hidup saya gitu, nggak bakal bahkan benci gitu. Ya udahlah, pasrah aja gitu, ya udah saya nggak bisa komputer, ya udah bisa belajar yang lain dan lain-lain. Cuman uh, tetap ya, kalau kalau nyerah gitu aja, uh, untuk apa masuk ke sekolah ini, ke SMP ini, waktu itu cukup signifikan, walaupun itu SMP negeri. Berarti kan kalau SMP negeri kan walaupun kayak SPP-nya mahal gitu, tapi buat keluarga saya itu cukup mahal, jadi saya bakal menyesal banget kalau nggak bener-bener nyoba gitu ya, coba untuk usahain. Dan ya udah, karena saya suka baca, satu-satunya solusi yang saya tahu adalah baca buku doang. Jadi saya cari di perpustakaan semua tentang komputer saya baca. Jadi eh, solusinya yang sebenarnya kalau kita sekarang ini ya, eh, tahu kalau mau bisa pakai, misal pakai program Word atau Excel, untuk bisa pakainya gimana ya, coba-coba gitu kan, coba-coba baca tutorial atau apa, coba gitu, bukan baca buku teori semuanya dan berharap pas tes itu bisa, ya kan. Itu sangat-sangat simple sekali, saya waktu itu nggak tahu gitu. Cuma itu saya satu-satunya tools yang saya tahu cuma baca buku gitu, jadi itu. Dan ternyata masih belum pede juga. Waktu pertama masuk warnet juga itu saya masih ingat, cuma duduk di sana di dalam cuma 15 menit gitu ya, karena saking takutnya kalau gerakin sesuatu itu bakal error, dan saya nggak langsung keluar karena malu, masa masuk baru masuk udah keluar lagi gitu. Eh, itu saya masih ingat kayak hampir nangis waktu itu ya, karena merasa nggak bergunanya gitu. Eh, Hanya keluar, jadi agak 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 sulit tuh. Nah, akhirnya saya alhamdulillah dapat dapat ini, apa ya, kayak kayak inspirasi, atau ya udah minta tolong aja ke orang yang jago gitu ya, minta tolong, ya udah. Jadi terus setelah kejadian itu besoknya saya tunggu salah satu teman sekelas gitu, di luar pas pulang sekolah, mau mau ajarin nggak, gue mau ini ada remote lagi tapi belum bisa. uh, gue mikir kayak waktu itu kayaknya nggak mau, maksudnya ngerepotin banget gitu ya, ngajarin dari nol. Cuman ternyata dia baik, baik banget. Dia ajak ke rumah dan pakai komputer dia gitu ya, dan diajarin, uh, dan sabar banget juga gitu. Dan akhirnya bisa, dan ternyata simpel. Um, habis dari situ habis dari situ ya alhamdulillah lancar gitu. Remednya apa bisa, remed keduanya tidak ada remed lagi. Tapi satu yang saya ingat adalah bahwa approach dia ngajar gitu ya, kayak apa ya, kayak seperti teman sebaya aja, tapi nggak kayak menggurui dan kayak nggak ngejudge kenapa ini nggak bisa gitu ya.
itu kayak kasih saya motivasi untuk mau ngulik lebih dalam gitu ya. Dan akhirnya mulai saat itulah mulai banyak ngelakuin eksperimen gitu ya. Ke warnet, tiap hari ke warnet, saya nggak jajan, uang jajan nggak dipakai, dan dipakai buat di warnet semua. Terus coba semua program yang ada di situ. Sampai akhirnya dalam beberapa minggu bikin blog pertama, terus ternyata pakai Blogspot tuh bisa modif stylingnya. Oh, ada yang namanya CSS, oh ada HTML. Terus ada Geocities waktu itu masih ada, walaupun beberapa nggak lama setelah itu ini ya udah shutdown. Tapi saya langsung belajar bikin website simply karena keren ternyata kalau kita bisa nulis sesuatu gitu ya, terus bisa diakses sama semua orang di seluruh dunia gitu ya. Itu kan keren ya. Saya ngerjain bikin uh, website gitu di warnet kecil di satu tempat, dan ternyata besoknya bisa kasih URL itu ke teman. Bahkan waktu itu kalau nggak salah saya sempat pas di lab komputer saya buka semua komputernya, terus tampilin website saya mau buat liatin gitu. Oh, ada website, jangan punya website. Dan itu dari satu hal ke hal yang lain jadi makin 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 itu ya, makin tinggi gitu. Rasa penasaran ngopreknya, saya ketemu teman yang juga passion, dia lebih jago, dia udah bisa bikin program Visual Basic, antivirus gitu. Tapi dia juga kita sama-sama cocok lah untuk kerja bareng. Jadi akhirnya eh, SMP kelas 1 ngerasa paling dapat, tapi SMP pas kelas 2-nya ngeluarin antivirus beberapa program yang waktu itu eh, sempat dibikin apa, ke publish ke buletin sekolah, terus itulah sampai ke alumni dan lain-lain. Jadi banyak hal sebenarnya yang banyak hal baik yang alhamdulillah saya alami itu mostly kebanyakan buah dari apa ya, berani, terus ketemu orang baik, terus sering ngoprek gitu sih, dan butuh untuk collab gitu. Maksudnya ada, jangan kerja sendiri terus hasil kerjanya tuh cuma didiemin, nggak dipublish, nggak minta feedback, orang nggak tahu. Nah itu yang mungkin banyak yang miss gitu ya. Jadi ya sejak itu sih basically cukup lancar ya. Saya SMA ikut sempat ikut Olim komputer juga, walaupun tidak menang, tapi at least ikut sampai provinsi kalau nggak salah, kota sih, kota. Terus eh, masuk jurusan Ilkom karena tak senang gitu ya. Jadi intinya adalah mungkin teman-teman bukan SMP, mungkin ada ya anak SMP di sini, tapi kebanyakan mungkin enggak ya. Tapi kalau ada yang merasa relate gitu ya, kayak pengen gitu eh dalamin komputer, tapi kok merasa saya nggak punya talenta di situ, nggak punya bakat di situ. eh ya mungkin bisa coba replicate apa yang works gitu dari cerita ini, yaitu eh, coba aja, coba dulu gitu ya. Entah nanti bakal beneran suka atau enggak, at least teman-teman udah mencoba sesuatu yang bisa jadi bakal life changing gitu ya. Kalau teman-teman coba dan dengan serius, dengan sabar gitu. Dibanding ya udah gitu, cuma berharap apa ya, berharap dengan market kembali baik, berharap dengan ada yang datang dan nolongin teman-teman. Maksudnya pertolongan guru itu akan datang ketika muridnya udah siap gitu. Dan untuk bisa nyiapin merasa siap itu adalah untuk uh, inisiatif gitu sih. Untuk take inisiatif apapun, walaupun nggak works, walaupun cuma baca buku yang sama sekali nggak relevan dengan kasus saya kayak gitu ya. Tapi lakuin sesuatu, dan kalaupun itu nggak works, biasanya teman-teman bakal tahu apakah ini make sense buat dilanjutin atau cari strategi lain gitu sih. Nah seperti itu sih. Wah, menarik ya. Berarti life changing-nya ya kelas 1 itu ya? Kelas 1 SMP, kelas 1 SMP Kalau tadi ya? bagian life changing secara minat ya, ya jadi pas SMP udah lama banget sih. SMP karena senang gitu ya, senang, ternyata senang ngoprek gitu dari yang sebelumnya benci gitu karena merasa bodoh di situ.
Tapi kalau maksudnya life changing secara materi ya, itu juga bisa dibilang cepat juga. Maksudnya em, kebetulan sebenarnya sekarang tuh tech industry masih termasuk yang salary-nya rata-rata di atas ini sih. Maksudnya dibanding banyak industri lain dengan experience yang sama gitu ya. Eh, itu cukup cukup rewarding juga kebetulan. Soalnya bisa dibilang biaya kuliah saya kalau kalau disatuin dari kelas satu sorry tingkat satu sampai tingkat 4 gitu, itu bisa kebayar gitu dalam kurang dari satu tahun kerja gitu. Dan ini in general software industry menurut saya bakal terus berkembang ya. Soalnya 25 tahun terakhir sejak internet ditemukan gitu, eh, bakal naik turun gitu ya. Mostly karena major economic events, karena ada global uh, economic situation juga yang bakal ngaruhin demand dan supply dan lain-lain. Tapi kalau kita zoom out, itu software industry selalu naik sih. Karena demand terkait software itu bakal apa ya, nggak terbatas gitu. Saat kita bisa nyelesain sesuatu yang simple, manusia bakal pengen sesuatu yang lebih canggih lagi, buat bikin hal yang tadinya manual jadi nggak manual lagi dan lain-lain gitu. Jadi uh, itu sih. Jadi life changing-nya apa ya? Ya itu sih. Karena cocok gitu, merasa cocok dengan industri ini, dengan apa ya? Dengan ya teknologi ini, saat saat tahu bahwa ternyata seru gitu ya, coba-coba, dan kebetulan rewarding juga gitu sih. Oke, menarik banget Mas ya. Terutama di poin apa namanya tadi yang perkembangannya lebih apa nih sangat 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 dinamis ya. Kalau yang undang-undang ini Mas apa yang diajak makan malam kebetulan saya kenal juga dan itu di kampus saya terjadi juga. Cuma saya nggak Oh diajak sih. gitu. Yang diajak teman saya. Berarti ini ya kalau dibuka lapak kenal Mas Mahendra Mas ya, Mas Mahen. Mas Oh iya. Mahen itu kan ITS juga di 2011 gitu ya. Menarik Nah, juga kalau tapi dari ceritanya Mas Anas kurang lebih ada 3 tadi yang saya dapetin. Yang pertama baca kalau Mas Anas sadari sebenarnya itu bukannya skill yang udah jadi pembeda dari lahir gitu. Mas Anas sudah menyeleksi orang-orang yang tidak mau baca. Apakah itu berarti bahwa salah satu jalan kalau mau istiqomah di sini dan atau bisa berkembang di sini ya baca, itu setuju nggak Mas? setuju sih. Maksudnya saya nggak nemu orang yang uh, tech career-nya impresif, tapi nggak suka baca gitu. Mereka saya punya satu kesamaan. Entah mungkin cara cara belajarnya beda, terus approach atau path career-nya beda, pilihan kan beda-beda ya orang-orang. Kayak ada yang memang pengen jadi manajer, ada yang pengen technical, ada yang pengen jadi punya company sendiri dan lain-lain. Tapi yang kelihatan progresnya impresif itu simply mereka suka baca, dan itu make sense sih. Maksudnya uh, baca high quality resource itu masih cara paling cepat untuk consume topik-topik yang sulit, yang butuh mikir ya. Soalnya kalau misal belajar desain, sistem desain yang memang detail, pengen belum mikir ini, itu kan agak sulit. Kalau bisa sekali benar dipahami, misalnya YouTube atau video-video ada kolaborasi gitu. Dan itu biasanya paling efektif adalah dengan baca gitu. Um, Sempat connection-nya ini Mas barusan sedikit nge-lag, delay sekitar 5 detik kan.
Oh, masih nih. Udah lebih. Oh, udah lumayan deh. Udah nggak? Oke. Ya, jadi ya itu. um, Baca itu salah satu tools yang lebih menghemat waktu sih buat orang yang pengen eh apa ya, mendalami ilmu yang dia tahu gitu ya, ilmunya apa gitu, dan butuh latihan gitu. eh Kayak kayak gitu. Termasuk bahkan kalau programmingnya itu masih kayak untuk problem solving gitu ya. Misal belajar buat lead code, bahkan sebenarnya nggak butuh nggak pakai lead code pun bisa gitu. Kan ada bukunya terus nulis gitu. Walaupun untuk bisa iterasi lebih lanjut problem solvingnya butuh buku, butuh itu kan, butuh platform. Memang iya gitu. Jadi jawabannya iya. Bisa bisa apa ya, teknik yang paling yang saya rekomendasiin sih kalau teman-teman terutama baru baru belajar gitu ya, baru belajar dari pemula gitu, selain misal ikut course bootcamp atau kuliah, tetap punya satu satu buku lah yang jadi panduan gitu. Um, Soalnya buku itu lebih bisa jadi mentor kalau teman-teman belum punya mentor langsung. Mentornya langsung ke orang yang udah pernah ngelakuin itu dan mereka bisa cerita, melihat proses berpikir nge-solve sesuatu gitu ya. Tapi tetap untuk konteks komputer gitu ya, apalagi bikin produk, bikin software, itu harus harus seimbang juga prakteknya gitu. Bahkan kalau ada diminishing return saat baca buku terlalu banyak, itu justru malah buang-buang waktu gitu. Soalnya baca buku walaupun ngasih ilmu gitu ya, di satu titik kalau teman-teman sebenarnya udah siap untuk langsung praktek dan lebih banyak fokus ke praktek, bisa jadi malah jadi semacam prokrastinasi juga. Karena baca buku lebih menyenangkan gitu. Kita merasa produktif saat baca buku, merasa lebih punya banyak ilmu. Tapi kalau ternyata konteksnya sekarang adalah lagi persiapan interview gitu ya, lagi persiapan interview atau lagi misal pengen pengen bikin produk atau pengen bikin software, pengen punya satu portofolio gitu, project, ya harus lebih banyak porsi eksperimennya untuk prakteknya gitu. Jadi uh, jadi benar, baca itu penting dan itu bisa jadi tools belajar yang paling efektif dan menghemat waktu, tapi enggak di semua waktu gitu ya. Itu nonton tutorial gitu. Nonton tutorial juga itu terasa ini ya, bisa jadi adiktif tuh. Wah, ada tutorial 5 jam bikin YouTube dari nol. Tapi dilihat doang gitu. Oke, mungkin ada sesuatu yang nempel tahu gitu ya. Tapi teman-teman nggak beneran bikin YouTube, apa bikin software gitu dari nol gitu. Yang teman-teman lakukan adalah konsumsi informasi. Dan kalau nggak ada follow up dari informasi itu, yang teman-teman lakukan basically entertainment. Bukan beneran belajar. Beneran belajarnya itu bakal bener tervalidasi kalau teman-teman ngelakuin sesuatu. Entah hasilnya jelek atau enggak, itu bagian dari proses belajarnya gitu. Ada ada keterlibatan teman-teman langsung. Harus nyoba gitu. Oke, Makanya ya itu harus seimbang gitu sih. menarik. Nah, lanjut ke poin. Kayaknya dari satu cerita tadi tuh udah menjawab tentang what makes Anas today gitu. Yaitu kalau saya lihat tadi kan pertama udah dijawab tentang baca buku. Terus yang kedua, saya poin banget tuh ini cerita Mas Anas tentang mau nanya ke yang jago tadi. Itu kayak ya berani nanya, pertama mengakui kalau kita nggak bisa, terus kedua berani cari mentor juga, terus ini seperti menunjukkan juga apakah Mas Anas setuju tentang pentingnya mentor gitu ya. Ini saya sekarang kondisinya nggak punya mentor Mas, tapi mentor saya adalah semua mentor yang saya undang dari SE Growth ya. Tapi apa tuh yang bisa dielaborasi dari kondisi tadi ya? Apa mungkin itu cukup relate dengan kehidupan Mas Anas di selanjutnya nggak?
waktu nggak tahu apa yang Mas Anas lakukan. Kemudian berani nge-approach orang itu berpengaruh dengan real career-nya Mas Anas nggak? Hmm. Mentor itu apa ya? Simpelnya sih akselerator ya. Teman-teman bisa trial dan error, terus nanya, eh googling atau bahkan chat GPT, nanya apa yang kurang, apa next selanjutnya belajar apa yang dilakuin itu bisa. Tapi mentor itu, apalagi mentor yang udah pernah ngalamin proses itu semua dan udah ada di titik yang teman-teman pengen 5-10 tahun lagi pengen ada di titik dia gitu. Itu bakal menghemat banyak banget waktu. Kalau trial dan error teman-teman bisa buang waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Tapi karena terasa produktif gitu, kayak tadi gitu, analogi itu sebenarnya nggak kemana-mana. Bakal lebih efektif kalau teman-teman apa ya, bikin software yang banyak bug tapi diproduce terus dapat feedback dari Twitter, walaupun kasar-kasar tapi ternyata bikin tumbuh, itu bisa jadi lebih efektif daripada baca buku programming dan nggak ngapa-ngapain. Uh, dan insight yang sangat spesifik terkait goal teman-teman apa, itu bakal clear banget gitu kalau nanya yang lebih experience gitu, nah, mentor tadi lebih. Jadi kalau teman-teman mau menghemat banyak waktu, butuh mentor memang gitu ya. Terutama kalau teman-teman apa ya, stuck belajar ini kayak lama kemana-mana, itu tandanya teman-teman butuh feedback, dan butuh feedback dari orang yang memang kredibel untuk ngasih feedback itu gitu. Soalnya kalau ke random orang, nanya 100 orang random gitu ngasih feedback, bisa jadi ada 100 feedback gitu, dan teman-teman nggak tahu kan mana yang sebenarnya valid dan relevan buat teman-teman gitu. Tapi satu mentor yang memang tahu konteks dari kondisi teman-teman seperti apa, effort yang udah dilakukan apa, dan pengennya gimana, itu bakal menghemat banyak banget keputusan, banyak waktu gitu, dan dia bisa kasih rekomendasi yang kayak action items yang paling simple tapi impact-nya gede gitu dalam waktu singkat. Karena mereka pernah ada di posisi itu, dan bisa jadi mereka banyak ngelakuin kesalahan gitu. Jadi yang teman-teman bakal dapat adalah versi terbaik dari dia juga sebenarnya gitu. Karena dia ngelakuin proses itu, ada yang nggak efektif, dan dia kasih teman-teman itu, kasih ke teman-teman gitu cara yang paling relevan. Nah itu jadi lebih ke menghemat waktu gitu sih. Soalnya eh, komponen penting untuk belajar sesuatu gitu kan, itu selain punya skill untuk belajar itu sendiri gitu ya, fokus belajar itu, ini untuk bisa fokus belajar sesuatu itu juga skill ya. Itu bisa teman-teman cari resource-nya gimana caranya buat fokus, kalau kalau ada yang masih susah gitu ya buat fokus ke satu hal sampai selesai baru move on ke yang lainnya. Nah tapi kalau selain itu, yang teman-teman butuhkan juga adalah feedback. Feedback ini digunakan untuk tahu gitu iterasi selanjutnya apa gitu, apa yang salah, apa yang kurang, dan gimana untuk eh, ya jadi lebih baik gitu ya, next move-nya apa. Terutama kalau misal konteksnya lebih spesifik, misal sekarang waduh, tech market di Indo lagi ini banget nih, lagi sulit buat junior, gimana solusinya, sementara ini situasinya baru gitu. Tapi mentor yang udah pengalaman dan langsung lihat gimana dinamika ini, dari yang dia udah pengalaman waktu junior gimana, dan tahu kayak proses hiring, proses gimana sebuah company itu akhirnya butuh resource, prosesnya gimana ya. Mereka bisa kayak bikin beberapa batch gitu. Oh, kayaknya ini nih yang lebih efektif gitu ya buat dicoba gitu. Bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Tapi kemungkinan kalau teman-teman punya mentor gitu ya, kemungkinan itu bisa jadi batch yang lebih
tinggi probabilitasnya dibanding kayak random aja gitu. Random masih mending. Yang lebih yang lebih sulit itu kalau yang dilakukan adalah hal yang udah proven nggak works gitu kan, ada kan banyak kan orang gitu ya yang merasa stuck gitu, tapi sebenarnya effort dia sama-sama aja dan sebenarnya nggak works tapi terus dilakukan karena dia walaupun nggak ngaku gitu, dia sebenarnya lagi ada di zona nyaman dan nggak mau keluar gitu kan. Itu kan harsh reality yang bisa jadi seorang nggak mau lihat dan nggak bisa lihat kecuali dari kacamata orang ketiga gitu sih. Oke, menarik Mas. Jadi sebenarnya masih dibilang ada dua, kita mungkin bahasnya tadi dua part ya. Ini tentang backgroundnya dan Mas Anas sudah masuk ke pembahasan intinya, terutama tentang kondisi tech market tadi Mas Anas mention. Berarti kembali lagi ke topik utama, apakah pertanyaannya tentang coding ini masih jadi life changing ke depannya? Mungkin jawaban singkat dari Mas Anas, masih ya, insya Allah. Masih jadi, bisa jadi. Justru bakal makin relevan sih karena ya jawaban singkatnya itu. Soalnya kalau kalau lebih panjang bisa kemana-mana. Ya terus Nah, apa? berikutnya itu yang panjangnya. Oke. Kenapa? Berkaitan dengan tweetnya Mas Anas juga tuh, yang repost postingan Software Engineering Group. Katanya ada beberapa batch tadi yang bisa justru jadi perhatian tentang apa ya, kita terhadap future-nya software industry ini dan future-nya software engineer, profesinya software engineer itu sendiri gitu. Itu Mas. Apa aja tuh? Tadi udah disebutin mentor jadi salah satu batch juga. Mungkin boleh diceritain secara keseluruhan Mas. Soalnya dulu ya. Soalnya apa yang Hmm. saya dapatkan seperti yang dibilang tadi itu kebanyakan kayak yang disebutkan di tweetnya SE Guru juga, buat apa hire junior kan dan kawan-kawan itu. Terus sekarang ya orang mungkin banyak talenta di luar sana yang sedang berkeliaran, jadi dalam tanda kutip kompetitornya ya orang-orang yang sudah di dunia itu sekarang gitu. Jadi untuk teman-teman mediocre dan yang baru pemula itu jadi kayak apakah masih bisa nih, apakah kita harus istiqomah ke sini atau ya udah cari jalan lain aja, terutama di dunia AI dan ekonomi tadi. Kalau menurutku sih AI malah bisa jadi booster ya, tapi campuran AI dan ekonomi ini menurutku duo yang sangat patut dipertanyakan sih. Gimana menurut Mas Anas dari ya tentang batch-nya dan kawan-kawan itu? Hmm. Sebenarnya sejak ChatGPT muncul, bahkan sebenarnya ya sebelum ChatGPT yang 2023 Januari atau 2022, um, tapi intinya sebelum itu udah accessible ke developer sebenarnya, dan udah ada orang yang waktu itu ngedemoin bisa bikin di React komponen dari si ChatGPT. Waktu itu rame juga tuh. Waduh, ini udah ini mah programming udah akhir, bakal berakhir dalam 1 tahun 2 tahun. Itu sebelum ChatGPT. Nah, ChatGPT pas rilis makin banyak kan orang yang bikin prediksi liar-liar dan macam-macam, dan banyak lah uh, penulis bakal tergantikan, terus yang nggak expect justru malah desainer, malah ternyata yang lebih awal kelihatan gitu ada impactnya itu justru itu ya, seni ya, itu saya nggak expect gitu sih. Uh, tapi itu sejak awal tuh udah banyak ya. Ini saya bahas dari sisi mungkin yang banyak anekdot beredar tuh terkait AI. Karena itu terjadi gitu, karena setiap ada rilis model baru pasti ada yang bikin apa ya, bold statements gitu ya terkait the future of jobs dan lain-lain terkait programming. Saya cukup kayak, aduh ini mah pasti bakal kejadian nih, setiap ada rilis AI model baru bakal ada gitu orang yang bikin. Sampai akhirnya saya bikin, ya udah bikin tulisan aja, bikin essay yang bisa
nge-capture concern itu dari berbagai hal, termasuk dari technical juga gitu. Bagaimana large language model secara arsitektur itu dibuat gitu, dan kenapa itu i- ini bukan apa ya, itu bakal ngebantu banget, ada bakal banyak hal berubah dari way of working banyak pekerjaan, tapi itu bakal jadi booster gitu. Saya termasuk contrarian optimis mungkin, tapi so far sejak esai itu ditulis tahun lalu ya, sejauh masih relevan sih gitu ya, dan banyak orang-orang yang merasa terbantu. Jadi saya coba ini esainya, nanti bisa detailnya bisa dibaca ya terkait itu. Tapi intinya kalau dirangkumin, eh, bukti bahwa AI itu benar-benar mereduksi eh, apa programming jobs itu nggak ada gitu. Jadi hampir semua yang terjadi itu basically ekonomi, ini apa makroekonomi gitu. Karena suku bunga di US gitu, dan ripple efeknya kemana-mana termasuk ke investor yang bikin mereka takut untuk bet di company-company startup yang apa ya, ROI-nya tuh lama gitu dan uncertain gitu. Jadi basically cash itu makin sedikit saat ini gitu. Jadi itu yang bikin banyak layoff terjadi dan lain-lain. Dan kelihatan penurunannya signifikan. Kenapa? Karena COVID itu ngeboost banget tech industry. Ingat nggak waktu awal COVID itu yang Betul, betul. terjadi adalah layoff di mana-mana pas awal COVID kan, di semua industri termasuk tech juga gitu ya, dan masif banget. Itu stock market juga turun banget, mengerikan sekali kalau lihat. Eh, tapi habis itu 2021 itu naik pesat banget. Saya waktu COVID itu saya masih ingat Amazon, Facebook, terus apa itu approach saya. Bayangin orang di Indonesia yang di approach sama approach sih, saking mereka ini gencar cari cari market, cari tech talent gitu ya, berkompetisi karena kelihatan banget ya, karena semua orang nggak ke rumah, ya berarti semuanya harus online dong, semua kehidupan, dan semuanya harus ada infrastruktur yang mature dan kredibel, dan harus bisa bikin semua operasi, apa ya, operasional perusahaan produk itu harus bisa terdigitalisasi kan. Demandnya tinggi banget. Kalau dilihat mungkin ada grafiknya, saya lupa eh, terkait, mungkin ini tadi kayaknya sih ini. Nah itu bisa dilihat. Jadi COVID 2021 itu tinggi banget. Basically teman-teman yang asal bisa eh, punya punya portofolio coding project gitu ya, dan lolos interview udah. Soalnya bakal banyak 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 yang ini, yang approach dan lain-lain. Itu tinggi banget demand-nya. Eh, Sampai akhirnya ya itu, kalau nggak salah 2002 akhir ya, atau 2000, ya 2022 akhir gitu, sampai akhirnya ternyata suku bunga eh, naik dan lain-lain, ada perang juga, banyak uncertainty, akhirnya ya turun. Jadi kelihatan turun drastis banget karena sebelumnya ada naik drastis banget gitu. Jadi terus abis ini sejak 2024 sebenarnya relatif naik lagi justru job market untuk kategori software engineering ya gitu. Cuman saya belum berani beneran bilang itu terjadi di lokal market juga di Indonesia. Soalnya belum cukup data sih. Tapi yang pasti yang saya lihat sih, ini ya mungkin butuh data poin lebih banyak. Tapi bug ada yang, iya ada yang sesuai off. Tapi habis itu nggak butuh waktu lama untuk dapat interview lagi. Terus terus dapat ini lagi. Um, mulai 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 membaik sebenarnya gitu ya, dibanding pas tech winter yang maksimum uh, sebelumnya, tahun lalu misalnya. Sekarang mungkin masih masih ini juga, masih sulit di market, terutama untuk junior ya, untuk junior. Nah ini kita kita mungkin ada perlu
eh, bahasan setelah ini aja buat gimana strateginya buat junior. Tapi ya yang saya lihat eh, mostly market sekarang tuh. Dan saya optimis masih ke software industry karena selama 25 tahun terakhir itu software industry terus naik gitu. Dan saya nggak melihat ini bakal turun. Yang most likely terjadi ya, apalagi dengan perkembangan AI, yang most likely terjadi adalah floor-nya naik, tapi ceilingnya juga naik. Gitu. Tahun 2000, awal 2000, teman-teman bisa jadi miliarder simply dengan bisa HTML dan CSS. Karena langka. Karena langka, orang melihat, wah bisa bikin website gitu, ada tabelnya, pas diklik ada pop-up itu kan kayak magic waktu itu. Bisa dibayang udah cukup itu jadi financial freedom dengan HTML dan CSS. Terus kan berubah kan sekarang dengan berkembangnya teknologi dan banyak kemudahan DevTools gitu dan lain-lain. Floor-nya naik. Dan tapi kualitas softwarenya juga naik, ya kan? Dari segi user experience, device dan macam-macam itu banyak yang berbeda. Kita kita basically pengen sesuatu yang lebih baik, yang lebih canggih, dan yang lebih keren gitu ya, lebih ini ya memudahkan kehidupan kita gitu. Jadi ya sekarang mostly kalau teman-teman punya bisa HTML dan CSS, kalau memang world class itu bakal tetap nggak tergantikan sih. Tapi kalau cuma bisa bikin tabel itu mostly sulit untuk dapat kerja. Tapi eh, apa ya, resource untuk belajar tech stack yang lebih kompleks itu lebih banyak juga, aksesnya lebih banyak gitu ya. Sekarang berarti harus mungkin belajar JavaScript, terus tahu beberapa framework terkait gitu, yang relevan. Jadi ya requirement-nya berubah. Tapi in general demand-nya bakal bakal naik juga, soalnya basically ya tadi gitu. Software itu demand-nya nggak terbatas, infinite gitu. Beda dengan misal beras. Beras itu walaupun penduduk bumi banyak ya, ini kita ngomongin beras yang sangat banyak. Misal ada sebuah magic company di bidang agriculture bisa memproduksi infinite beras, itu nggak akan bisa sustainable, nggak akan sustain karena jumlah orang di dunia terbatas gitu kan. Bakal ada titik di mana udah supply segini, segini gitu, lebih dari itu bakal justru demand-nya makin nurun, dan orang nggak karena orang nggak butuh beras lagi kalau misal itu situasinya ya. Jadi ada titik gitu, titik itu bakal tinggi banget. Beda dengan software itu basically ceilingnya adalah imajinasi. Bahkan imajinasi kita sekarang udah banyak dengan apalagi dengan film-film apa sci-fi, kita punya banyak hal yang sebenarnya belum tercapai, dan gap antara kondisi sekarang dan titik itu masih jauh gitu. Jadi bakal terus naik walaupun yes requirement-nya bakal berubah. Saya bakal cukup apa ya, cukup bisa prediksi ini tuh. Requirement buat junior 10 tahun yang lalu most likely udah berubah sekarang. Ekspektasinya udah berubah. Karena situasinya udah berubah dan demand-nya berubah dan supply-nya juga udah lebih banyak misal. Dan ke cerita tadi juga ya tahun 2015 itu dikit gitu. Supply saking sedikitnya sampai company itu harus datengin gitu ya, unik-unik. Nah sekarang yang berubah adalah ya udah lebih banyak gitu, tapi tetap skill yang valuable, yang langka itu tetap dibutuhin gitu untuk bisa bikin sesuatu yang lebih canggih gitu. Misalnya sekarang kita punya punya tech unicorn yang basically apa ya, jauh-jauh lebih sophisticated dengan software yang sebelumnya uh, banyak company di Indonesia punya gitu. Kita kayak kayak apa ya, Traveloka, terus Gojek itu kan butuh level engineering yang tinggi gitu untuk di skala itu, dan banyak aspek yang mereka butuh butuh skill apa ya, skill spesifik gitu untuk bisa maintain quality itu, atau bahkan
naikin terus gitu. Nah, skill ini masih dibutuhkan gitu. Requirement-nya bakal berubah cepat atau lambat. Teman-teman harus beradaptasi mau nggak mau. Tapi saya masih optimis dan cukup optimis sih. Apa ya? Kalau di zoom out itu bakal naik lagi. Dan kalau bisa dibilang eh, dengan perkembangan AI misalnya, yang pertama orang yang paling diuntungkan adalah memang AI Labs ya. AI Labs yang ngeluarin foundational model yang paling canggih. Itu yang paling diuntungkan pertama. Karena mereka punya teknologinya, itu leverage juga, unique technology, dan juga punya distribution. Yang kelompok kedua yang paling diuntungkan siapa coba? Yang bisa pakai AI itu gitu. Dan orang yang paling tahu kapabilitas AI adalah ya orang teknikal. Orang teknikal yang tahu limitasinya apa, arsitektur LM-nya gimana, dan gimana untuk scale di kondisi misal sangat spesifik gitu, misal untuk produk tertentu dan lain-lain. Itu kan butuh ini kan, bukan technical knowledge, dan impact-nya bakal gede banget gitu. Maksudnya bahkan baru beberapa tahun LM dilahirkan aja, maksudnya buat consumer Pak, buat publik gitu ya. Kita punya Cursor, Windsurf, dan banyak SaaS yang AI powered. Itu kan kalau teman-teman lihat ya, itu company-company yang isinya itu cuma 4 orang, 5 orang, bisa bikin satu produk dari nol sampai bervaluasi miliaran dolar dalam 2 tahun. Produk apa di industri apa yang bisa nyamain space kayak gitu? Orang teknikal yang bikin kan, yang gitu bisa manfaatin itu gitu. Dan itulah kenapa gue bisa bilang apa ya, mungkin tahu Naval Rafikan nggak, mungkin pernah dengar dia VC dan inilah tech entrepreneur yang cukup terkenal, tapi dia nggak, kalau nggak salah nggak apa ya, lebih lebih independen lah, lebih independen dibanding CEO AI company ya, yang of course mereka bakal hype produknya gitu. Nah, si Naval ini bilang uh, AI ini nggak akan ngegantiin programmer, tapi justru bikin programmer lebih mudah untuk menggantikan orang lain. Karena orang teknikal ini tahu gitu limitasinya, gimana manfaatin LM ini di satu di dalam bentuk yang nanti bisa lebih dikonsumsi orang-orang gitu kan. Dan mungkin satu ini saya bisa panjang lama, jadi itu aja hopefully menjawab. Tapi satu hal lagi terakhir adalah um, uh, uh, kalau nggak salah pernah, oh kayaknya lupa. Nanti mungkin pernah ini juga ada di esai tadi, aku bisa baca. Tapi intinya itu sih alasan-alasan kenapa saya optimis gitu ya. Dengan berbagai assessment yang terjadi di dunia ini, um, saya masih optimis. Optimis, dan bukan saya sendiri. Justru sekarang adalah makin banyak orang-orang yang lebih realistis gitu ya, dan tahu bahwa ini justru apa ya, nggak sedramatis yang tahun-tahun sebelumnya orang prediksiin gitu. Oh, bakal berubah. Nggak, justru yang paling diuntungkan sekarang kalau saya lihat justru uh, ini ya, dan nggak banyak orang bilang karena mungkin takut takut ketahuan rahasianya, yaitu yang paling diuntungkan oleh AI sekarang adalah experience programmer Teknik. gitu ya. Nah, Karena sekarang banyak orang-orang yang dia bisa ngerjain sesuatu lebih efektif, tapi karena dia punya punya apa ya, punya konteks dan expertise di situ, tahu apa yang perlu dibikin, gimana solve problem itu, dan apa yang perlu di scale, apa yang perlu
yang nggak bisa di scale oleh LLM gitu ya dengan efektif gitu. Jadi banyak orang yang pekerjaannya lebih lebih cepat, tapi hasilnya lebih produktif dan dengan kapabilitas yang baru ini mereka justru jadi lebih thrive gitu. Dan kalau saya ingat sih, saya pertama kali uh, remote ke luar negeri itu sebenarnya pas ChatGPT udah ada ya, dan itu ngebantu banget. Uh, Soalnya saya sebenarnya bahasa Inggris saya biasa aja gitu dan sering overthinking kalau chat dalam bahasa Inggris ini benar atau enggak gitu ya. Nah dengan ada ChatGPT sebenarnya udah ngebantu itu doang gitu. Itu aja udah ngebantu banget buat nge-proofread gitu ya. Dan banyak hal yang bisa diotomasi. Dari situ saya bikin tools-tools kecil sendiri untuk membantu pekerjaan dan makanya sekarang bisa sambil konten dan lain-lain gitu. Justru sebenarnya banyak yang diuntungkan itu adalah orang-orang teknikal yang udah punya uh, basic foundation gitu terkait programming karena yang mereka bisa manfaatin bukan cuma interface dari chat GPT misalnya ya, tapi API-nya langsung dan dia bisa bikin berbagai tools yang sesuai dengan kebutuhan dia yang sangat spesifik untuk mengotomatisasi kehidupan-kehidupan yang dilakukan gitu sehari-hari gitu jangan lebih cepat dan lebih efektif gitu. Justru yang paling diuntungkan sih technical kalau saya lihat justru. Cuma banyak orang yang Oke, nggak bilang gitu sih. Gitu. Banyak banget ya. Semoga menarik Mas. menjawab. Ini Ya. udah menjawab beberapa pertanyaan berikutnya sebenarnya. Terutama tentang tadi ya, mungkin tadi saya sempat share juga tentang panduan coding. Kan barusan Mas Anas bilang yang diuntungkan experience technical guys gitu ya, technical bro gitu ya. Eh, tapi kalau melihat sudut pandang yang experience-nya setengah-setengah bersama ya, terus yang masih bingung tentang, kalau nggak salah dulu Mas Anas pernah buat kelas atau buku ya, structured learning itu. Nah, ini ada yang nanya nih Mas, ada yang nanya di dua hal nih. Pertama, berkaitan dengan yang tadi, kan ekonominya kita sudah ketahui bahwa uh, ada sesuatu nih di ekonominya gitu. Terus di dunia kerja juga banyak banyak gonjang-ganjingnya. Banyak yang kena layoff bener. Tapi kayak puasa, ibaratnya kita kalau menunggu bangkit lagi tuh misalnya 2026, itu kan berarti ada gap, mungkin kita nggak bisa apa ya, nganggur dalam tanda kutip sampai setahunan gitu. Pertanyaannya adalah untuk menjawab keinsecurean bahwa kita ini sudah nggak relevan lagi dengan perkembangan yang sangat-sangat jauh ini, ibaratnya orang-orang lain sudah jago duluan, kita yang mediocre. Jadi mungkin Mas Anas buat panduan coding buat pemula, orang-orang yang experience apa namanya, yang experience sudah naik gitu kan. Yang mediocre nih gimana cara agar tetap relevan? Ada pernah coba memposisikan diri di POV itu nggak Mas? Atau pernah ada insight-nya nggak buat yang mediocre mediocre agar tetap relevan di dunia kerja gitu? Saya sebenarnya merasa mediocre. Cuma mungkin begini, saya sedikit ubah mungkin pertanyaan. Um, saya coba tebak yang jadi concern teman-teman. Oh ya, kebanyakan di sini pemula atau yang mau Pemula level up gitu. pemula entry level ada. Jadi at least yang di software engineer itu tuh orang-orang yang sudah terjun di dunia software engineer. Jadi kita filter. Jadi kalau yang mau belajar itu kita belum apa, kita nggak menampung gitu kan. Jadi memang orang-orang yang sudah pernah gitu ya. Tapi tadi saya ngundang orang-orang yang juga kok, orang-orang yang baru mulai itu. Tapi overall teman-teman yang justru tersesat di dunia apakah coding ini jadi emang jadi jalan hidup saya ke depannya adalah teman-teman yang mediocre, mas, dalam arti mediocre-nya udah mediocre, udah level kepercayaan diri paling ya. Nggak tahu juga bagaimana. Jadi mereka agak bingung tuh agar tadi Hmm. untuk bisa relevan dengan segala apa namanya yang sudah Mas Anas bilang tuh sebenarnya gimana, apa satu kuncinya tadi gitu yang bisa dilakukan gitu, strategi lah, Oke. strategi. Hmm. Um, Sebenarnya eh, kalau saya tebak sih dari yang saya lihat ya, kalau di tech market di Indo itu junior opportunities tuh langka gitu ya, atau yang medio, kebanyakan senior gitu
job work-nya. Eh, dan itu mungkin bikin banyak teman-teman merasa kalau apa ya, stuck, mau coba opportunity yang level di atas itu kayak belum merasa pantas, belum siap gitu. Sementara opportunity di saat ini sangat terbatas. Sebenarnya job eh, apa ya, job title apalagi di tech industry kayak junior, terus medior, terus ini bahkan di beda company itu beda lagi tuh title-titlenya. Itu sebenarnya bisa dibilang cuma artificial titles aja yang apa ya, mereka tuh agak vibing juga gitu. Mereka butuh kalau masukin senior terus requirementnya sedetail apa, mereka simply pengen ada orang yang bisa pede untuk maintain software yang kompleks ini, requirementnya kayak gini, pakai teknologi ini. Nah, siapa yang bisa, mereka nyari itu, basically kalau bilangnya gitu ya. Bukan kayak menguasai, benar-benar menguasai semuanya gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Satu hal yang saya rekomendasikan buat teman-teman khususnya misal di contoh ini adalah misal yang junior merasa udah punya proof of work. Saya patokin lebih spesifiknya kalau teman masih junior itu coba buktiin teman-teman bisa apa ya, punya skill coding gitu, programming gitu dengan personal project ya, dan gak usah terlalu banyak, 1 sampai 3, dan jangan gede-gede. Tapi personal project yang bagus itu adalah tipe personal project yang uh, nge-solve satu hal yang spesifik yang secara technical complexity itu ada di batas pengetahuan teman-teman saat ini gitu. Jadi nge-push pengetahuan technical teman-teman. Hmm. Pakai API apa, mungkin ada satu spesifik API di browser yang belum pernah orang oprek atau coba-coba, belum belum manfaatin. Nah, teman-teman pakai apa, manfaatin lebih apa ya, lebih jauh tentang penggunaan itu dalam satu simple project yang nggak banyak-banyak, bisa CLI itu bisa satu web yang bahkan cuma satu page gitu, yang ngelakuin hal yang spesifik tapi secara technicality itu banyak hal unik gitu ya, bukan kayak CRUD yang aja gitu ya, walaupun ya bikin CRUD itu kayak level yang semua orang belajar programming ini ya lalu ya. Tapi untuk jadi patokan personal project yang dimasukin ke CV, saya rekomendasikan ada kriterianya itu, yang simple biar nggak banyak waktu keambil untuk rabbit hole gitu ya, semua teknologi, tapi itu spesifik dan itu nge-push pengetahuan teknikal teman-teman saat ini. Nah, bikin 1 sampai 3, gak usah banyak-banyak, 3 itu udah banyak. Kalau semuanya udah memenuhi kriteria tadi itu udah cukup. Terus adalah uh, untuk ini self agency, untuk mulai aja gitu. Kebanyakan banyak dari kita sebenarnya yang saat ini di apa, dibilang senior dan lain-lain, sebenarnya banyak titik-titik merasa pede itu simply karena mereka nyoba. Mereka Hmm. punya intuisi kayaknya bisa gini, mau nyoba aja gitu. Bahkan pertama kali propose arsitektur uh, service misalnya ke CTO, itu kebanyakan orang pertama kali ngakuin itu ya simply bukan karena merasa pede itu bakal benar, tapi ya udah ini kayaknya mau worth it gitu, coba beraniin diri aja gitu. Walaupun teman-teman misal saat itu adalah baru baru join, baru, bisa jadi salah, bisa jadi enggak. Tapi yang saya bisa bilang adalah bahwa sebenarnya semua, bisa dibilang semua software engineer gitu, merasa semuanya nggak merasa jago di semuanya. Jadi mereka tuh hampir semuanya punya sesuatu yang merasa kurang. Jadi kalau teman-teman merasa nggak pede sesuatu, sebenarnya kalau dikomunikasikan ke yang lebih senior, mereka nggak bakal meremehkan. Mereka bakal tahu perasaannya kayak gimana gitu. Entah mereka juga ngerasain hal sama tuh, cuma di bidang yang lain, di teknologi yang lain, atau pernah ngerasain hal yang sama juga. Jadi coba aja. Termasuk adalah coba aja untuk apply
yang title-nya bukan junior gitu. Jadi reverse engineer aja. Jadi misal ada satu opportunity, teknologinya apa. Nah, bikin misal apa ya, bikin project simple yang pakai 80% tech stack itu gitu. Nggak harus semuanya. Yang mirip-mirip misalnya kayak gitu. Terus jadi itu sebagai proof of work yang bisa dimasukin ke CV dan pede aja gitu. Apply dan jangan hanya pasif apply di LinkedIn gitu ya. Misalnya. Saya cukup pede untuk bisa apa ya, tebak banyak kan kalau teman-teman hanya apa rely on LinkedIn aja gitu untuk apply pasif, itu conversion rate-nya rendah karena yang apply banyak gitu ya, dan kompetisinya juga banyak, banyak kompetisi, sementara kebutuhannya ini yang paling efektif adalah dari experience saya adalah email. Em, jadi cari company itu, ini most likely lebih lebih worth untuk startup yang nggak terlalu gede sih. Tapi ini buat contoh ya. Strategi lebih spesifiknya bakal bisa disesuaikan nanti. Tapi contohnya kalau di startup yang masih kecil, masih tumbuh, itu teman-teman masih bisa reach CTO-nya, terus engineering manager, atau director of engineer mereka. Nah, cari aja LinkedIn-nya gitu ya, kontaknya. Terus pelajari gimana cara bikin email yang baik, yang singkat, tapi pede. Tunjukin bahwa teman-teman itu orang yang mau mencoba banyak inisiatif gitu. Kasih CV-nya dan make sure bahwa apa ya, skill yang teman-teman punya saat ini itu valuable buat mereka gitu. Nah, itu sih. Nah, itu proses yang tadi itu udah bisa kita bakal bisa bisa apa ya, bisa bahas lebih detail lama gitu. Tapi intinya itu. Siap. Dan dan kalau teman-teman ngelakuin itu dengan baik, most likely mereka seneng gitu dapat email kayak gitu ya. Yang benar-benar genuine ya, dan punya itu kan jarang orang ngelakuin itu, apalagi junior ya. Makanya kalau ada junior yang punya uh, inisiatif seperti itu, oh langka, mereka pengen, karena company itu sebenarnya butuh talent gitu, dan butuh talent yang reliable, yang Hmm. PD, yang bisa bertumbuh gitu. Itu kan salah satu kelihatan tuh karakter-karakter itu dari dengan uh, melakukan inisiatif kayak gitu. Nah, cara itu biasanya lebih cepat, teman-teman bisa bisa langsung di refer dan diproses sama HR-nya gitu. Karena bagi mereka ya simply tinggal, oh dia balas, saya loop in HR saya ya di situ. Itu lebih efektif biasanya. Nah, itu salah satu contoh inisiatif ya yang butuh proaktifness, yang butuh lebih banyak kerjaan, yes. Tapi conversion rate-nya lebih tinggi gitu sih. Saya Yes. sejauh ini kalau 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 cari kerja ya, mungkin ya pertama cari kerja, kalau saya pertama cari kerja itu kan pas keluar dari Bukalapak gitu kan, sebenarnya nggak tahu, waduh pertama kali, soalnya waktu awal kerja kan di approach tuh, jadi agak-agak ini beginner juga dalam hal nyari kerja langsung, dan saya lihat itu sih yang paling efektif ya. Dan lebih cepat gitu, walaupun di LinkedIn bisa jadi kalau teman-teman senior itu ya banyak juga sih yang upload gitu. Cuma kan kalau struggle dari junior kan belum belum ini ya, belum kelihatan gitu, belum banyak yang approach langsung gitu. Nah, itu juga itu yang saya lakuin waktu pertama kali eh, cari kerja di ini startup di luar negeri gitu. Eh, Seperti itu. Jadi proactiveness, terus tahu cara show off proof of work tadi ya, personal project, Hmm. Ya. jangan banyak-banyak tapi efektif gitu, punya website, terus ya tadi gitu, kalau ada effort yang ternyata belum ada hasilnya, inisiatif untuk minta feedback dari potensial mentor gitu ya, beraniin aja, DM aja, sekarang banyak uh,
apa ya, tech talent yang senior yang udah melalang buana, udah dari Feng yang kerja di luar negeri, yang senior aja di luar negeri dan yang lain di apa banyak lah. Sekarang sebenarnya udah banyak senior-senior yang teman-teman bisa tanya langsung dan mereka saya bisa cukup pede, mereka mostly baik, bakal balas gitu. Kalau tahu asal sopan aja ya, tahu cara 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 approach-nya gimana, mereka bakal balas. Mereka bakal pengen bantu gitu rasanya. Indonesia basically ya, orang di luar itu nggak tahu apakah tech talent di Indonesia itu apa ya legit gitu ya. Tapi setelah ternyata ada beberapa tech unicorn yang pun terus ternyata banyak tech company yang ada di sini itu uh, ngasih boost ini sih, apa ya, kredibilitas gitu. Sekarang sebenarnya in general tech talent di Indonesia itu udah cukup uh, apa ya, enggak invisible. Oh tahu ini apa, soalnya di company ini juga hire orang Indonesia dan mereka jago gitu, apalagi murah gitu, maksudnya untuk rate US kan murah ya, 100 juta itu. Eh, akhirnya sebenarnya mulai dilihat gitu sebenarnya tektal Indonesia gitu, cuma ya tadi teman-teman butuh sedikit effort untuk proaktif itu sih. Itu mungkin satu kelebihan yang jarang orang mention saat ini. Eh, yaitu adalah teman-teman sebenarnya dapat benefit image tech talent di Indonesia itu udah lebih baik sekarang tuh dibanding 10 tahun lalu. 10 Hmm. tahun lalu kalau ada orang kerja di luar negeri dari Indonesia mungkin bisa masuk koran ya. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak gitu. Dan teman-teman bisa pilih bahkan. Saya mau yang lulusan Feng aja. Saya mau yang ini bisa. Banyak yang bahkan share gratis ilmunya gitu ya. Gitu maksudnya itu juga kelebihannya. Mungkin teman-teman ya sekarang ada dapat struggle dari job marketnya kebetulan lagi sulit. Tapi ada kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin biar teman-teman lihat gitu ya. Salah satunya itu manfaatin aja gitu. Dan manfaatin juga image tech talent Indonesia yang sekarang udah cukup baik, udah makin baik. Sekedar bocoran aja, uh, startup-startup di US yang pengen menghemat uang itu udah mulai ngelirik talent di Indonesia, di Filipina, terus Malaysia gitu ya. Soalnya mereka ternyata capable gitu. Dan memang iya, maksudnya kita ngeluarin produk-produk apa ya, tech unicorn produk untuk market yang ratusan juta orang. Itu kan scale-nya kalau di Europe kan wow gede banget itu. Dan kita bisa gitu, proven gitu, punya technical capabilities itu. Sementara rate-nya lebih 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 hemat gitu. Soalnya kalau nge-hire senior software engineer di US market itu 200-300 jutaan per bulan gitu dari mereka ya. Apalagi dengan banyak hal. Jadi buat kita kan ya sepertiganya aja udah gede banget kan. Dan itu possible gitu. Mereka tuh mulai ngelirik gitu. Eh, asal ya tadi ya, teman-teman butuh proaktif. Soalnya butuh extra effort gitu untuk melihat peluang-peluang yang ada di tengah Hmm. jerami kesempitan-kesempitan ini. I see. So berarti sebenarnya harapannya again life changing untuk di dunia coding itu masih ada. Cuma nggak kayak dulu ya, kayak yang 2021 2022 tuh kayak ikut bootcamp tiba-tiba langsung kerja gitu. Sekarang kayak mungkin nggak kayak gitu. Sekarang mungkin yang struggle tadi dengan poin-poin Mas Anas itu bisa ada apa namanya? Bisa ada hasil yang lebih. Nah, pertanyaan terakhir Mas yang juga ditanyakan teman-teman sini adalah gimana cara ngeset tadi apa yang ini berkaitan banget nih dengan yang dibahas di terakhir. Ngeset apa yang harus kita pelajari dan bagaimana cara belajarnya. Ini kan ada nih programnya Mas Anas yang coding.learn tadi. Cuma ada gambaran kecilnya nggak Mas? Apa yang harus kita pelajari dengan yang tadi? Mungkin Mas Anas sempat mention reverse engineering ya. Cuma ada gambaran besarnya nggak Mas? Tentang untuk menjawab kita sebenarnya apa yang harus kita uh,
tadi misalnya buat project, apa yang Hmm. sebenarnya harus kita pelajari dan gimana cara belajarnya. Dan ini Mas, apa namanya, sekalian mau ini buat teman, sebelum dibahas sama Mas Anas tentang panduan coding .NET ini, ini kan harganya saya kaget 99.000 ya, alhamdulillah luar biasa murah. Kayaknya SE Group mau ngasih ini deh Mas, buat yang butuh belajar dan bingung cara belajar seperti apa, 10 orang, insya Allah yang nanti ini saya kasih link ininya untuk join SE Group ya. Kita yang grup general udah penuh 1024 orang. Silakan join yang lain-lainnya, ada CS Fundamental dan kawan-kawan. Join dan DM saya nanti, di situ ada adminnya ya. Untuk 10 orang yang mau bisa menyertakan ya alasannya dan pingin mengambil panduan coding .NET, insya Allah 10 orang bakal disupport sama saya Group Mas. Insya Allah nanti saya apa namanya, kita traktir lah. Karena saya Group ada dana beasiswa Mas. Masih ada ini ya. Ya kita Wih, hasil-hasil mantap. hasil-hasil Luar jualan biasa. kelas, jualan kelas yang dulu kan masih ada sisa-sisanya. Ah, Jadi kita untuk pertama kali kita di kelasnya Mas Anas nih bolehin 10 orang ya. Nanti di chat aja teman-teman di saya ya. Itu. Jadi kembali ke pertanyaannya. oke. Kalau yang ini kan teknis, apa dijelaskan juga ya di kelas ini, di e-book ini ya. Bagaimana Oke. cara mengeset apa yang harus kita pelajari dan singkatnya aja gimana cara belajarnya sebenarnya. Hmm. Uh, ya benar, sebenarnya detailnya di situ sih, bahas juga. Dan saya sebenarnya unik. Ini eksperimen uh, yang unik mungkin, nggak tahu ada yang pernah ngelakuin aja. Soalnya saya ini bikin ebook, tapi sebenarnya kalau teman-teman pengen gratis itu bisa. Soalnya ada versi panjang esainya, gitu, cuma panjang gitu ya. Uh, dan teman-teman bisa baca, walaupun nggak up to date, gitu. Yang lebih up to date-nya di e-booknya tadi. Tapi teman-teman bisa gratis juga gitu, walaupun tadi ya harganya hopefully masih masih affordable, itu biar biar ngasih saya motivasi untuk nambahin selanjutnya. Uh, Cuma yang versi berbayar ini ada beberapa ini lah, tools kayak template gitu-gitu. Dan uh, untuk tahu gimana apa yang perlu dibuat gitu ya, soalnya banyak pilihan kan. Uh, Tech stack juga banyak banget, apalagi teknologi, uh, 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 selalu ada yang baru gitu ya. Sebenarnya apa yang mau, kalau pertanyaannya adalah apa yang perlu dibuat, itu apa aja maksudnya. Eh, Apa aja yang menarik minat teman-teman. Dan kalau teman-teman belum tahu, coba aja salah satu dari beberapa pilihan dan lihat apakah misalnya dalam seminggu ngulik ini rasa ingin tahunya masih membara makin tinggi gitu ya, makin enjoy menikmati prosesnya, oh enggak. Dan biasanya setelah nyoba satu atau dua kali, satu, dua, sampai tiga kali hal yang berbeda, itu teman-teman saya cukup yakin bakal nemu apa yang pengen uh, didalemin ya, apa yang pengen dibuat double down ke ngulik ke apa gitu, bagian apa itu saya cukup pede teman-teman bakal nemuin itu gitu setelah melalui proses satu sampai tiga kali percobaan. Tapi yang beneran ini ya, bukan kayak coba mau belajar Next.js terus React gitu, dan yang dilakukan hanyalah passive learning gitu, kayak nonton YouTube, tutorial aja nggak dipraktekin, eh, apa ya, udah gitu. Nggak, kalau soalnya kalau hanya passive learning saya cukup pede, nggak motivasi bakal fragile banget. Motivasi yang bakal tinggi itu biasanya kalau teman-teman punya ide sendiri, wah tapi belum ini nih, belum mengkristal nih mau bikin apa, tapi udah punya ide, kayaknya pengen bikin sesuatu yang orang-orang bisa akses di browser, di apa, di iPhone, di HP gitu misalnya, terus dia bakal bisa mainin sebuah game simple misalnya, itu masih ngawang idenya, ngawang ide yang ngawang kayak gitu yang belum jelas kayak gitu, itu udah cukup mulai
buat mulai sebenarnya. Jadi teman-teman tahu, oh at least yang teman-teman pengen dan perlu coba itu adalah ya web development gitu ya, dan mengerucut ke JavaScript gitu. Terus cari ya udah mulai di mana nih, bikin bikin apa nih. Nah, kemungkinan proses kayak riset apa yang dibikin, tools pakai tools apa itu bisa 1-2 jam. Itu udah cukup bisa ngumpulin banyak pilihan gitu. Dan itu cukup untuk next selanjutnya, yaitu bikin bikin produknya. Nah, bikin eksperimennya, bikin softwarenya, walaupun simple, walaupun semua orang udah ada yang bikin yang lebih baik gitu, gak apa-apa. Ini mungkin salah satu apa ya, eh, keluhan yang banyak terjadi, yaitu ngapain saya bikin ini, banyak orang yang bisa bikin ini, yang udah ngelakuin ini, tapi ternyata dan lebih bagus juga itu ngapain. Jawabannya adalah enggak. Teman-teman punya satu komponen yang eh, yang semua orang nggak punya, itu selera gitu. Dan selera teman-teman ini lahir terbentuk dari experience teman-teman menjalani hidup gitu ya. Masukin aja satu hal yang beda, kemungkinan teman-teman bakal dapat ide sesuatu yang beda saat proses pembuatan itu dilakukan, bukan sebelum Hmm. ide itu dikerjakan, tapi saat ide itu dieksekut. Nah, itu bakal Baik. mengkristal gitu. Itu sih. Jadi coba-coba dulu aja, dan eh, nggak harus yakin dari awal. Kalau teman-teman udah punya ide yang mengkristal, yakin tag apa yang didalemin, itu tuh bonus. Itu selama teman-teman udah dapat sesuatu yang banyak orang nggak dapat manfaatnya. Tapi yang belum punya nggak apa-apa, coba aja. Coba, tapi harus invest waktu juga gitu, beneran nyoba, bukan pasif learning seperti itu sih. I see. Berarti gini Mas, bahkan apanya itu sebenarnya nggak ada yang saklek harus belajar apa ya. Jadi Iya, enggak. yang dari Mas Anas sampaikan, motivasi itu yang mengantarkan ke sampai dalam gitu ya. Soalnya berarti dari situ bisa jadi orang belajar fundamental. Jadi fundamental itu wajib, tapi nggak mesti start dari fundamental ya maksud. Gitu nggak? Bener nggak Mas? Soalnya saya salah satu orang yang agak Hmm. kurang serak belajar dari fundamentalnya. Apa nih, bukan kurang serak, belum menemukan ritme belajarnya tuh dari fundamentalnya aja gitu. Tapi kalau belajar dari satu project, terus projectnya kok nggak solve ya, akhirnya ngerucut, akhirnya jatuh ke fundamentalnya tuh. Nah kalau saya lebih tipe yang kayak gitu sih Mas. Berarti nggak salah ya Hmm. cara seperti itu ya? Enggak, Atau gimana? ini sebenarnya jawabannya tergantung dari situasi teman-teman ya. Misal, kalau teman-teman adalah mahasiswa yang punya banyak waktu luang, nggak harus dapat kerja secepatnya, gitu kan. Bisa invest waktu lebih banyak. Saya rekomendasi belajar dari fundamentalnya dulu. Karena itu bakal menghemat banyak banget waktu setelahnya. Karena problem solving yang terjadi di layer di atasnya, misal saat kerjain pakai framework tertentu, pakai tech stack tertentu, itu sebenarnya bisa dicari solusinya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien kalau teman-teman tahu fundamentalnya gitu. Jadi menghemat waktu in the long term. Karena fundamental memang itu sih sifatnya memang butuh waktu ya. Banyak waktu buat pelajari, dan itu returnnya nggak langsung kelihatan tuh. Nggak langsung kelihatan kan. Belajar native JavaScript, nggak pakai framework sama sekali gitu. Cuma pakai native API, dan itu kan eh itu sebenarnya seru sih menurut saya. Cuma mungkin banyak yang ngelihat kalau langsung pakai React, pakai berbagai library itu lebih lebih kelihatan flashy, lebih lebih Hmm. bagus gitu. Tapi sebenarnya ya nanti pas pakai tech stack atau project yang lebih kompleks, itu problem solvingnya, itu fundamentalnya itu bakal pakai banget gitu. Jadi kalau teman-teman punya banyak waktu luang, maksudnya udah punya banyak waktu dan nggak diburu-buru banget secara finansial, misal saya ngerti banyak orang yang kayak pengen ke tech industry karena butuh memperbaiki hidup secepatnya. Mungkin
oke, skip fundamental yang sampai dalam banget nggak apa-apa gitu. Kayak bisa lakuin dengan cara gini. Eh, bikin apa ya teman-teman yang butuh teman-teman butuh proof of work seperti apa. Misal aplikasi web yang bisa ini. Terus reverse engineer butuh tech stack-nya apa aja. Nah, pakai itu, tapi ketika stuck gitu, manfaatin itu sebagai waktu untuk belajar eh, fundamental dari isu itu gitu. Enggak sekedar hanya ubah bagian konfigurasi ini, tapi coba dalemin lebih jauh gitu. Kenapa dengan ngubah ini bisa nge-solve isunya gitu. Kenapa kalau restart servernya kok bisa ini? Oh ternyata ada yang namanya cache, ada yang namanya uh, garbage collection dan lain-lain gitu. Jadi ambil kesempatan untuk belajar fundamental sambil berjalan pakai teknologi yang sekarang bisa ngasih return buat teman-teman lebih cepat gitu ya, itu bikin project gitu kan, dan cukup good enough untuk bisa misalnya dapat opportunity, dapat kerjaan kayak gitu. Jadi eh, boleh gitu, nggak apa-apa gitu ya, I see. belajar fundamental sambil berjalan gitu. Work juga. Dan bisa pakai AI ya kayaknya Mas ya. Itu Oh iya betul. cara Sekarang lebih belajar, lebih bagus itu. Hmm. cara belajarnya ya. Maksudnya apakah sebaiknya jangan pakai AI untuk yang proses belajarnya? Sebenarnya eh kayak itu anggap sebagai eh, apa ya, advisor. Kalau kalau pemula banget, sebenarnya bahkan jangan AI ya. Saya bahkan nggak rekomendasi teman-teman langsung pakai IDE yang pas ngetik langsung ada rekomendasi API-nya apa aja, fungsi-fungsi yang udah built-in apa aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik langsung semuanya ya kan. Itu kan memudahkan. Itu kan memang memudahkan gitu. Tapi itu sebenarnya fitur-fitur buat orang yang udah tahu gitu, maksudnya udah tahu gitu. Kalau buat tujuannya adalah buat meningkatkan produktivitas. Kalau teman-teman baru mulai saat belajar, goal teman-teman adalah untuk belajar, untuk tahu gitu ya. Dan untuk tahu ini, bagian dari prosesnya seringkali adalah tahu apa yang nggak works. Jadi nulis langsung tanpa autocorrect atau suggestion dan keluar error, itu proses belajar juga. Oh ternyata ini tuh error gitu. Dan itu bakal nempel banget ketika pelajaran apa yang works itu bakal nempel banget ketika teman-teman mengalami proses tadi, ada error terus cari tahu oh ini gitu. Jadi bahkan jangan pakai AI. Kalau memang beginner banget, bahkan saya rekomendasikan untuk pakai IDE dulu. Maksudnya pakai IDE atau check off fitur-fitur produktivitasnya ya. At least beberapa hari atau seminggu pertama gitu. Tujuannya adalah untuk teman-teman benar-benar tahu dulu programmingnya, tentang bahasa programannya gitu, sintaksnya gitu. Soalnya kalau langsung next, apa yang dipelajari gitu maksudnya. Teman-teman hanya belajar apa ya, maksudnya nggak bisa gitu. Bahkan kalau ditanya lagi nggak tahu jawabnya apa. Yang tadi yang sebelumnya jelasin itu apa. Gitu. Nah, kalau buat pemula saya rekomendasikan teman-teman untuk jadiin AI ini sebagai peer buat nge-review. Jadi kerjain sendiri, terus minta si AI ini buat nge-review apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, dan kalau dia sebagai apa ya, senior atau apa gitu, eh, apa yang bakal rekomendasiin gitu dengan hasilnya. Jadi jadiin sebagai bukan buat menghemat mengerjakan atau belajar gitu ya. Misal ada Hmm. PR atau ada tugas mungkin di bootcamp gitu. Oh gampang pakai AI sekarang. Teman-teman bahkan bisa one shot semua itu. Tapi nggak belajar apa-apa. Dan Indo Longson nggak ada sesuatu yang benar-benar dibawa dari situ. Betul, Jadi betul. manfaatin LLM ini untuk bantu teman-teman untuk bertumbuh. Bukan justru mengganti otak teman-teman gitu sih. Eh, Mantap. itu. Nah, itu dulu gitu. Oke, mantap banget Mas. Ini sorry kita agak offset dari yang saya bilang Mas ya. Oh iya. Hah. Ini kayak panjang banget ya sebenarnya bahasannya, dan semoga menjawab teman-teman terutama yang mempunyai keresahan yang sama ya, terkait tadi ya. Kayaknya sih isu paling dan isu kebanyakan
di kita nih Mas, software engineer growth juga itu mencari pola untuk belajar sih. Harapannya kalau kalau kita ketemu pola yang belajar yang oke, satu komunitas nih Mas, harap bisa nge-boost yang lain. Mungkin insya Allah di lain kesempatan kalau ada waktu saya mungkin mau konsultasi juga Mas tentang penerapan cara belajar secara komunitas gitu, di apa di SE Growth. Dan tadi ya teman-teman, eh, itu dari Mas Anas. Thank you banget Mas Anas atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, thank you juga buat teman-teman semuanya. Yang paling powerful tadi bagaimana sedikit wrap up ya. Bagaimana kisahnya tadi. Kalau saya agak tergoosebumps sih waktu Mas Anas bilang bahkan mulai beli dirinya gaptek terus nggak bisa remed dan sempat bilang apakah komputer saya apa hidup saya nggak ada komputernya gitu, malah jadi programmer kan, malah kelas 2 ngeluarin antivirus, itu agak mind blowing juga sih. Dan tadi ya ada 3 value, baca, berani melakukan sesuatu tadi ya, terus mentor sebagai akselerator, dan bagaimana memanfaatkan situasi ini, jangan jangan hilang harapan teman-teman. Kita juga bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Harapannya, kalaupun di luar sana memang susah cari pekerjaannya, at least yang lagi join hari ini, sekitar 40-an orang ini, bisa lebih mudah ke depannya buat cari apa namanya, entah kerjaan selanjutnya atau kerjaan sekarang lebih survive gitu ya. Dan insya Allah keresahan teman-teman tentang cara belajar, pengen dong kalau ada program mentoring. Oh iya, kita lagi masih digodok ya, cara ngonengin mentor gimana gitu ya teman-teman. Ketinggalan join bisa kasih rangkuman dong poin itu. Tadi ini saya sedang membicarakan poin-poinnya. Tadi ya sudah dibicarakan juga. Dan insya Allah satu poinnya adalah semoga 40 orang ini dalam sini termasuk pasukan optimis bahwa AI dan segalanya, ekonomi itu bukan tidak menghentikan kita untuk terus belajar, terutama di coding ini. Mungkin walau alam kalau 2 tahun lagi emang worst case-nya adalah emang sudah nggak ada dunia coding, kita buat aja nanti apa, software engineer growth apa gitu. Tapi intinya adalah kita mendapatkan sesi di siang hari ini banyak sekali pelajaran yang bisa insya Allah kita praktekkan bersama. Dan jangan lupa 10 orang tadi insya Allah bisa disupport sama SE Growth untuk ini ya, untuk mendapatkan pola belajar yang oke untuk perkembangan teman-teman. Itu aja, mungkin ada closing statement Mas, buat kita semua di sini. Mungkin ada waktu 10 detik. Um, oh, Nah, untuk memikirkan oh ini ya, closing statement ya, nggak apa-apa mungkin kalau Pak. misalnya, karena saya nggak nitip closing statement juga kan, agak mendadak. Tapi boleh Mas, silakan nasihat. Kan jarang-jarang ada kesempatan live nanya gini kan ke Mas Anas juga. Oke. Um, saya bakal kasih ya satu hal yang general dan satu hal lagi yang sangat spesifik biar teman-teman bisa langsung action kalau mau coba ya. Yaitu terkait um, salah satu sebenarnya baru-baru dibahas kemarin kalau di Jadi kalau saya kan tadi ya pernah sharing thread interview, proses interview di luar negeri, dan kalau itu lagi naik, mungkin karena dimention di satu website atau apa gitu, itu suka ada yang DM gimana, apakah mungkin gitu ya, jadi belajar dari nol, jadi belajar ngoding dari nol dan langsung dapat gaji 2 digit dan yang lain. Kalau mau jawab realnya sebenarnya possible gitu, dan saya lihat langsung, saya kenal langsung ada yang beneran gigih belajar dari nol, dia bukan programming, dia lulusan perminyakan pokoknya bukan, dan lain-lain dah, dan bisa gitu, dan bahkan karirnya sekarang makin bagus gitu, ada beberapa case gitu. Tapi sebenarnya eh apa ya, itu nggak selalu terjadi di semua orang. Soalnya banyak variabel terjadi. Dan variabel yang paling pentingnya yang saya lihat adalah bahwa eh, orang-orang yang bisa dapat reward secepat itu dengan sebanyak itu adalah orang-orang yang bukan hanya ngikutin alur misal satu bootcamp dan berharap itu bisa life changing immediately gitu, terus
baca buku atau pokoknya passive learning intinya ya, atau sesuatu yang dia hanya pengen berharap ikutin ini, habis itu berharap banyak tinggi gitu, bisa langsung udah gaji 2 digit dalam 3 bulan 6 bulan. Yang mencapai itu biasanya orang-orang justru nggak expect itu terjadi. Mereka yang dapat itu, yang saya lihat adalah justru orang-orang yang nggak fokus ke situ, tapi fokus ke craft-nya. Mereka pengen dalemin craft programming untuk bisa bikin produk software gitu dan belajar gitu. Dan akhirnya mereka mau untuk level up dengan sendirinya gitu. Bisa mau proaktif gitu, nanya ke mentor, terus minta feedback, terus bikin, pokoknya itu dia dia bikin inisiatif sendiri yang nggak ada orang yang suruh gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini yang biasanya dapat eh, apa ya, kelihatan cepat banget gitu, progresnya. Jadi Yes, yes. walaupun apa ya, motivasi uang itu valid-valid aja gitu ya, nggak apa-apa gitu, normal. Tapi kalau itu satu-satunya motivasi, eh, itu bakal fragile banget gitu. Soalnya pasti teman-teman bakal mengalami proses frustasi, dan mengalami proses frustasi untuk bisa melewati itu nggak bisa gitu dengan motivasi nanti bakal dapat duit banyak, nggak bisa. I see. Teman-teman harus Betul. belajar Make menikmati sense, make sense. proses itu, dan apa ya, peduli dengan craft-nya gitu, craft untuk modding sendiri, dan itu bakal kerasa banget kalau teman-teman apa ya, condong untuk banyak mencoba. Basically coba ngoprek, nggak harus works, nggak harus bagus, nggak harus benar, nggak harus beda dari yang orang, yang penting ngelakuin sesuatu gitu ya. Basic itu satu hal dinnernya, itu simple ya. Tapi memang sulit, saya akui itu sulit, akuin sesuatu apalagi kalau nggak ada orang yang nyuruh gitu ya. Eh, Terus yang lebih spesifiknya lagi kan, eh kan kerja keras, definisi kerja keras setiap orang kan beda gitu. Jadi si A merasa udah kerja keras, si B juga udah merasa kerja keras, tapi kok beda hasilnya dan lain-lain. Dan iya benar, itu valid juga. Soalnya subjektif ya. Eh, Makanya saya kasih proksis yang lebih detail aja ya, buat definisiin good enough uh, work gitu, good enough hard work. Pertama, uh, usahain untuk bisa komit 8 sampai 10 deep work session per minggu. Satu deep work sessionnya itu 60 menit sampai 90 menit. Dan deep work session ini definisinya adalah teman-teman belajar sesuatu, lakuin sesuatu tanpa distraksi apapun, tanpa sosial media dimatiin, dan kalau possible itu nggak pakai internet, matiin internet. Untuk bisa kemampuan fokus ini udah ini penting banget gitu. Sampai sepenting itulah saya sampai definisiin ini, definisiin lebih detailnya. Soalnya kebanyakan orang dia belajar ya sambil YouTuber, sambil TikTokan atau itu nggak efektif. Teman-teman malah buang-buang waktu gitu. Waktu kebuang banyak, tapi hasilnya nggak ada. Nah, patokannya ada 8 sampai 10 di session per minggu. Itu harusnya bisa dicapai ya, kalau teman-teman nggak apa ya, masih masih fleksibel gitu waktunya, bisa 1 jam bangun lebih awal, atau menghemat jam makan siang, atau nggak nonton Netflix dulu sama weekday, itu masih doable gitu ya. Itu yang kedua, lakuin satu inisiatif baru per minggu. Inisiatifnya apa aja? Misal bikin CLI tools pakai ini, pakai API ini, atau simply ngikutin, bikin ulang tool spesifik yang teman-teman pengen tahu cara kerjanya kayak gimana. Satu aja, nggak usah banyak-banyak per minggu. Gitu. Satu inisiatif lain, bentuk lain bisa jadi adalah interview, apply job. Tapi apply jobnya bukan pasif, masukin CV, apply, dan berharap semuanya bisa berjalan lancar gitu ya. Kalau iya bagus, teman-teman berarti dimudahkan. Tapi inisiatif ini yang butuh effort definisinya. Yang butuh effort
yang dimana teman-teman butuh proaktif. Misalnya cari ya tadi misalnya engineering director dari sebuah company yang teman-teman pengen join, lihat job description-nya kayak gimana, tag-nya kayak gimana, terus coba bikin plan apa aja yang perlu apa eh, personal project yang simple tapi relevan, pakai 80% tech stack di situ gitu. Dan lakuin ini lah. Nanti habis itu approach engineering director-nya, kenalin diri, nah, itu satu inisiatif ayo minggu gitu ya. Terus satu lagi terakhir, yaitu minta feedback dari orang lain. Lebih baik lagi ini adalah dari mentor atau experience engineer atau teman sosok yang teman-teman lihat pengen gitu ada di posisi dia dan merasa bisa ngasih feedback yang bagus gitu ya, yang tahu gitu apa kurangnya teman-teman. Nah itu minta dua feedback. Kalau nggak punya mentor sama sekali, belum punya uh, publish di sosial media juga oke. Di sosial media dan minta feedback basically langsung I see. ke di tweetnya gitu ya. Itu termasuk usaha juga minta feedback gitu. Bisa jadi ada yang balas, bisa jadi ada yang enggak, tapi teman-teman nanti lambat laun bakal tahu ada orang yang mau bales atau teman-teman tahu cara channel yang lebih baik gimana gitu. Yang penting cobain gitu. Itu sih, hopefully membantu. Mantap. Siap Mas. Kayaknya bakal saya praktekin langsung. Luar biasa banget sini yang apa namanya? Yang bagian spesifiknya juga kita coba ya. Itu ada sumbernya nggak Mas? Ada maksudnya ada yang bisa dibaca tapi ya Um, atau nanti saya lagi aja ya Mas Anas untuk yang selanjutnya untuk sumber-sumber yang bisa menjadikan kita hmm. semindful Mas Anas itu mungkin ah, bisa kita kesempatan lain. Tapi itu aja. Thank you banget teman-teman. Di oke. sini juga kebetulan sudah waktu asar di Oh, Sumbawa Mas ya Mas di Nusa Tenggara Barat. Thank you banget Mas Anas atas waktunya. oh, Barakallah. Semoga diberkahi, semoga ditambah ilmunya lagi untuk kesempatan berikutnya. Semoga ada pertemuan lagi untuk di Seven Year Growth. Dan kalau mau join juga silahkan Mas. Kalau Masnya juga oh ya, tidak masalah di WA ya. Soalnya kan beberapa orang oh WhatsApp. anak Discord banget kan. Kalau anak kita anak-anak WA Mas. Itu aja dari saya dan teman-teman. Thank you banget semuanya udah hadir. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Thank you Mas Anas. Thank you Waalaikumsalam. semuanya.